Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya di channel Servis Pelosok. Apa kabar sahabatku, sahabat youtuber, sahabat subscriber dimanapun sahabatku berada. Saya doakan sahabatku semua dalam keadaan sehat selalu dimudahkan dalam pekerjaannya, selalu dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya ya, amin. Oke sahabatku, tidak perlu panjang lebar ya. Di sini saya ada satu buah kipas, yaitu kipas angin Cosmos dengan keluhan mati total. Nah, mati total tidak jauh dengan yang namanya thermofuse yang jadi penyebab kipas mati total. Itu khususnya kipas-kipas yang namanya Cosmos, Maspion dan sebagainya. Ya, ada juga kipas yang mati total tidak hanya karena fuse ya, karena ada juga kipas yang tidak menggunakan thermofuse yang pertama. Yang selanjutnya sahabatku, di sini untuk cara pengecekan thermofuse-nya putus atau tidak. Di sini bisa sahabatku perhatikan, di sini ada tulisan yang namanya thermofuse ini kaki thermofuse ya. Ini saya dekatkan, ini dan juga sini ya. Ini kaki thermofuse. Untuk cara pengecekannya kita menggunakan multi ya. Nah, ini bisa sahabat perhatikan multi saya bergerak ya. Nah, maaf saya lihatkan sedikit. Ya, nah, ada pergerakan. Lalu di sini kita tes ya, kita tes dua kaki thermofuse ya. Nah, ini kita taruh sini satu ya, kita konekkan ke kaki fuse yang satu. Tuh sahabatku ya, tidak bergerak ya, tapi ini multi saya bergerak ya. Nah, itu tidak bergerak. Jadi untuk cara mengatasinya tentunya di sini kita ganti thermofuse. Nah, di sini saya tidak akan membongkarnya, tapi di sini saya akan langsung saja melalui atas, tapi nanti thermofuse kita taruh di bagian dalam karena biar menempel di bagian gumparan spool. Jadi nanti di saat dinamo ini ataupun spoolnya panas berlebihan, dia akan putus ya, untuk melindungi spool ini. Oke sahabat, sedikit penjelasan ya. Ada komentar waktu itu, untuk apa gunanya thermofuse tapi dinamo masih terbakar. Oke, mudah-mudahan nih abangnya bisa nonton ya, abangnya juga nonton. Di sini saya bukan bermaksud sok pintar, tapi di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan. Dinamo terbakar atau tidak terbakar itu sebenarnya tidak dari thermofuse, melainkan dari salah satu penyebabnya, yaitu debu sahabatku ya. Debu bisa jadi penyebab yang pertama. Yang kedua, pernis yang di bagian kumparan spool ini sudah habis ataupun udah kering, akhirnya spool beradu ya. Nah, disitu yang menyebabkan spool konslet dan terbakar. Itu pengalaman saya sahabatku, mungkin pengalaman sahabat-sahabat yang lain mungkin berbeda ya. Sebenarnya tujuannya sama, hanya saja beda cara ya. Dan di sini sahabatku, thermofuse ini hanya sekedar untuk perlindungan bagian spool. Apabila terjadi panas berlebihan, fuse akan putus. Nah, nanti akan saya berikan sedikit cuplikan ya, ataupun video ya, sedikit cuplikan video penyebab dinamo terbakar sebelum kita sebelum ke tutorial perbaikan. Di situ nanti akan saya sampaikan sedikit video penyebab dinamo terbakar, itu salah satunya. Oke, langsung saja di sini kita ganti ya sahabatku ya, kita ganti thermofuse yang baru. Nah, di sini caranya gampang, tidak perlu kita bongkar ya, tidak perlu kita bongkar fuse-nya ataupun bongkar modulnya ini ya. Nah, cukup kita lewatkan atas saja. Nah, cara amannya seperti itu sahabat ya. Kalau kita bongkar ini pasti salah satu akan tertarik, itu bisa berakibat fatal. Nah, di sini kita caranya seperti ini aja sahabatku. Nah, kita solder lewat atas saja thermofuse-nya ya. Ini kita solder seperti ini. Seperti ini ya, sudah sahabat perhatikan. Nah, setelah kita pasang seperti ini, nah ini sisa kaki fuse nya kita potong aja seperti ini ya. Nah, setelah terpotong seperti ini, kan ini fuse sebagai pengaman sahabatku, sebagai pengaman apabila dinamo terjadi panas berlebihan dia akan mutus ya. Kita lipat ya, kita masukkan ke dalam sini sahabatku. Nah, kita masukkan ke dalam kumparan spool sini. Nah, seperti ini.
Nah, ini udah menempel ya sahabatku ya. Nah, udah menempel di bagian spool ya. Nih, sahabatku perhatikan. Nah, ini cara seperti ini, satu aman ya, tidak bahaya karena kita kalau bongkar ini saya jamin pasti salah satu putus. Yang kedua, cara singkat dan cepat tapi aman dan tidak berbahaya sahabatku ya. Oke, setelah terpasang seperti ini sahabatku termofuse-nya. Nah, di sini untuk pemasangannya, mohon maaf saya skip untuk mengingat durasi aja. Langkah pertama di sini pemasangannya seperti ini sahabatku. Nah, ini kita pasang seperti ini ya. Nah, ini kita pasang dulu dinamonya seperti ini. Nah, ini nyangkut sahabat. Nah, ini harusnya di sini. Nah, ini masuknya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu di sini sahabatku jangan lupa kita pasang asnya ya. Kita asnya kasih pelumas dulu depan belakang. Ini sengaja semuanya udah saya bersihkan ya sahabatku ya, karena mengingat durasi aja yang pertama. Yang kedua, kemungkinan sahabat bila melihat ya bisa menggelengkan kepala ya, karena sangat-sangat kotor sekali. Setelah ini kita kasih pelumas depannya tadi sedikit lagi. Nah, ini kita kasih pelumas bushingnya, kita pasang seperti ini. Nah sahabatku, setelah terpasang seperti ini kita posisikan ya, kita posisikan dulu, kita rapatkan. Nah, setelah terpasang seperti ini sahabatku, di sini kita pasang ya, kita pasang ke 4 baut. Ini kan berat sahabatku ya, setelah kita pasang baut dia berat ya. Nah, kuncinya satu doang sahabatku, kita ketok ya, kita ketok supaya bushing depan belakang sinkron. Ketok secukupnya aja. Oke, lancar ya sahabatku ya setelah kita ketok ya. Nah, selanjutnya di sini kita pasang yang namanya kapasitor sahabatku. Nah, ini ada satu buah baut ya, dimana sebagai penahan baut kapasitornya ya. Nah, ini ya kita pasang dulu. Oke, setelah itu di sini kita lakukan pemasangan dinamonya ya sahabatku. Nah, ini kita pasang dulu karena ini agak susah, kita tarik perlahan-lahan aja. Nah, setelah sudah masuk, kita kencangkan baut di bagian leher, lalu kita kencangkan satu buah baut di bagian gearbox swingnya sahabatku. Ini sebagai penggerak swingnya ya, ke kiri dan ke kanan. Nah, setelah terpasang semua seperti ini sahabatku, sebelumnya saya mohon maaf saya skip dulu untuk pemasangan casingnya. Nanti kita coba sama-sama setelah kita pasang casing ya sahabatku ya. Oke sahabatku, sudah terpasang semua ya, nanti tinggal membersihkan casingnya ya. Oke, lanjut kita coba, kita colokkan ke tegangan, lalu kita coba tekan nomor 1. Oke, nomor 1 sudah mau berputar. Oke, tekan nomor 2. Oke, nomor 2 sudah. Nomor 3. Oke, sahabatku, di sini alhamdulillah ya, setelah kita ganti termofuse, kita bersihkan, kipas normal kembali ya. Oke sahabat, mungkin cukup sekian video persembahan dari saya. Apabila banyak kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.